Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Santa Ulfani. Saya mahasiswi dari YIN Takengon jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan lanjut menjawab soal nomor 5 dari soal UAS atau final, yaitu yang soalnya jelaskan 6 hadis larangan-larangan yang perlu saudara-saudari sampaikan kepada masyarakat di lingkungan saudara-saudari. Jadi yang pertama, di sini saya mengambil hadis tentang ghibah. Arti dari di sini saya mengambil hadis nomor 1528 yang berbunyi dari Abu Dardah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membelanya di hari kiamat kelak dari api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan, di mana kandungan dari hadis ini adalah yang pertama, seseorang yang mendengar orang muslim yang dijadikan sebagai objek gibahan harus mencegah atau menghardik pelakunya. Apabila tidak mampu melakukan hal tersebut, maka hendaklah ia segera meninggalkan majelis tersebut. Yang kedua, hadis ini menerangkan keutamaan mencegah orang melakukan ghibah, yakni supaya orang itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram, juga membela orang yang hendak dijadikan objek gibahannya. Yang ketiga, membela dan menjaga kehormatan orang muslim itu merupakan salah satu jalan yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam di hari kiamat kelak. Yang keempat, hadis ini juga menerangkan keutamaan seseorang yang mencegah ghibah dan melarang pelakunya. Yang kelima, hadis ini menerangkan kehormatan seorang muslim, juga dosa orang yang merusak kehormatan tersebut, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Yang keenam, masyarakat muslim merupakan komunitas yang sangat menguatkan, seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menopang antara satu komponen dengan komponen lainnya, sebab seluruh kaum muslimin adalah saudara seiman. Kenapa saya mengambil hadis tentang ghibah? Menurut saya hadis ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat di sekitar kita, terutama di sekitar lingkungan saya. Kenapa? Karena banyak orang-orang atau ibu-ibu yang pada sore hari, siang hari, maupun pagi hari berkumpul di depan rumah masing-masing untuk bercerita dan menggibahkan orang lain seperti itu. Jadi menurut saya hadis ini sangat perlu untuk dijelaskan kepada mereka seperti itu. Lalu di sini yang kedua, saya mengambil hadis tentang mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Di sini saya mengambil hadis nomor 1591 yang berbunyi dari Anas. Dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling memusuhi, janganlah saling membenci, dan janganlah saling mendengki. Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian saya mengambil hadis nomor 1592 yang berbunyi dari Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, yakni dia berpaling dari saudaranya dan saudaranya pun berpaling darinya. Ketika keduanya bertemu, yang paling baik antara mereka adalah yang lebih dahulu memberikan salam. Kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, boleh mendiamkan saudara karena urusan pribadi selama 3 hari. Ini merupakan toleransi hukum karena manusia pada dasarnya mempunyai naluri untuk marah, berakhlak buruk, dan semisalnya. Biasanya, hal semacam ini hilang atau berkurang setelah 3 hari. Yang kedua, ungkapan ukhuwah, yakni persaudaraan. Di dalam hadis tadi mengandung anjuran untuk mempererat hubungan dan peringatan untuk tidak saling memusuhi serta memutuskan hubungan. Yang ketiga, sikap mendiamkan saudara dan memusuhinya
bisa terhenti dengan ucapan salam, terkecuali jika dengan tidak bicara tetap membuat pihak kedua merasa terganggu. Sehingga di samping dengan mengucapkan salam, harus pula dengan berbicara. Yang keempat, sebaik-baik manusia yang berseteru adalah orang yang memulai salam dan membuka pembicaraan lebih dahulu kepada saudaranya, sehingga lenyapnya penyebab permusuhan dan putusnya hubungan. Yang kelima, barang siapa yang tidak mau diajak berbicara oleh saudaranya atau tidak suka menjawab salam dari saudaranya, bahkan dia berpaling darinya, maka dia berdosa. Pasalnya, penafian kata halal berarti perbuatan tersebut adalah haram. Yang keenam, larangan mendiamkan saudara dua makam atau kedudukan. Yang A, makam a'la, yaitu tertinggi. Yang B, makam adna, yaitu terendah. Makam a'la adalah tidak berpaling seutuhnya. Oleh karena itu, dia memberi salam, berbicara dan berusaha mencintai dengan segala cara. Makam adna adalah sekedar memberi salam tanpa melakukan amal yang lain. Ancaman berat hanya dijatuhkan atas orang yang meninggalkan makam adna. Wallahu a'lam. Kenapa menurut saya hadis tentang mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari ini penting? Karena pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang dengan mudahnya memutus tali silaturahmi dengan sesama muslim. Jangankan hanya dengan sesama muslim, bahkan dengan saudara kandungnya sendiri, banyak orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahmi hanya karena hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi menurut saya hadis ini sangat cocok, sangat tepat untuk disampaikan kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu. Lalu yang ketiga, saya mengambil hadis tentang berhalwat. Di sini saya mengambil hadis nomor 1628 yang berbunyi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu masuk ke rumah perempuan-perempuan yang bukan mahram." Seorang laki-laki Ansar bertanya, "Bagaimanakah dengan saudara ipar?" Beliau lantas menjawab, Saudara ipar adalah kematian, akan menyeret kepada kebinasaan." Kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa status kerabat suami terhadap orang lain bagi istri. Yang kedua, hadis ini menolak kebiasaan orang-orang yang dengan mudah duduk atau berdua-duaan dengan kerabat suami. Yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwa fitrah itu terkadang lebih baik datang dari kerabat bahwa fitnah itu terkadang lebih banyak datang dari kerabat suami dibandingkan dari yang lainnya, sebab kerabat suami dapat duduk-duduk bersama, berbincang-bincang dan berkata-kata indah kepadanya. Kenapa menurut saya hadis tentang berkhalwat ini sangat penting? Karena di zaman sekarang bisa dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki, baik itu saudara maupun hanya sekedar teman seperti itu. Jadi menurut saya hadis tentang berkhalwat ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Terlebih lagi jika kerabat kita yang tidak memiliki sopan santun masuk ke rumah tanpa izin seperti itu, tanpa mengucapkan salam, tanpa izin, dia tidak tahu bahwa mungkin suami atau mahram kita tidak berada di rumah, tetapi dia langsung saja masuk seperti itu ke dalam rumah. Lalu yang keempat, di sini saya mengambil hadis tentang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, yaitu perempuan menyerupai laki-laki. Di sini saya mengambil hadis nomor 1631 yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.
Kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, boleh melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki pada hakikatnya telah menentang sifat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan berusaha lari dari sifat itu. Ini adalah perbuatan yang haram. Yang ketiga, haram bagi laki-laki menyerupai perempuan dan demikian pula sebaliknya. Kenapa saya mengambil hadis tentang larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki ini? Karena menurut saya hadis ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat di sekitar kita. Karena pada zaman sekarang, zaman milenial sekarang, sudah banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Contohnya seperti bencong-bencong dan lain sebagainya. Dan sekarang mereka sudah tidak tertutup lagi berkeliaran di mana-mana, memberitahu ke semua orang bahwa mereka itu berubah gender seperti itu. Banyak hal-hal yang tidak pantas sebenarnya dilakukan, tapi sudah dipublikasikan pada saat ini. Jadi menurut saya hadis larangan laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita. Yang kelima, saya mengambil hadis tentang menyemir rambut. Di sini saya mengambil hadis nomor 1637 yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, sedang warna kepala serta jenggotnya seperti tanaman yang bunga dan buahnya berwarna putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah ini, namun jangan menggunakan warna hitam." Hadis riwayat Muslim. Kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, dianjurkan menyemir rambut walaupun telah berusia tua. Yang kedua, haram menyemir rambut dengan warna hitam. Kenapa saya mengambil hadis ini untuk dijadikan salah satu hadis yang sangat penting kita sampaikan di masyarakat sekitar? Karena pada zaman sekarang banyak orang-orang yang menyemir rambutnya. Sudah tidak terhitung lagi orang-orang yang menyemir rambutnya ke salon-salon seperti itu. Dan mereka tidak mengetahui hal-hal ini, bahwasanya menyemir rambut itu memang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sangat melarang kita untuk menyemir rambut berwarna hitam, karena warna hitam itu sama seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tetapi karena banyaknya orang yang tidak mengetahui akan hal ini, mereka yang sangat sering menyemir rambutnya, bahkan ada yang sampai menyemir rambutnya dengan warna hitam karena tidak tahu akan hadis ini, seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya hadis ini sangat perlu kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita. Lalu yang terakhir, saya mengambil hadis yaitu mengenai menyambung rambut, yaitu larangan menyambung rambut, bertato dan wasyir atau merapikan gigi. Saya mengambil hadis nomor 1642 yang berbunyi dari Asma, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Sementara itu aku telah menikahkannya. Bolehkah aku menyambung rambutnya?" Maka beliau menjawab, "Allah melaknati wanita menyambung rambutnya, memasang rambut palsu, dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, dipasangi rambut palsu." Kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, larangan menyambung rambut, termasuk di sini menggunakan wig atau rambut palsu. Yang kedua,
boleh melaknati orang yang melakukan perbuatan seperti yang tersebut dalam hadis di atas. Yang ketiga, menyambung rambut termasuk dosa besar, sehingga perbuatan ini berhak untuk mendapatkan laknat. Yang keempat, orang yang membantu sekarang melakukan perkara haram akan menanggung dosa seperti pelakunya, sebagaimana orang yang membantu melakukan kebajikan akan turut mendapatkan pahalanya. Yang kelima, memakai rambut palsu haram hukumnya, baik karena uzur, karena akan menikah maupun alasan lainnya. Kenapa saya menganggap bahwa hadis ini sangat perlu untuk disampaikan kepada masyarakat di sekitar kita? Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya tadi, bahwasannya pada zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah pergi ke salon untuk merawat rambutnya. Mereka melakukan perawatan bermacam-macam sampai juga menyambung rambut mereka agar terlihat panjang, cantik, dan alasan-alasan lain yang mereka punya seperti itu. Mungkin kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang hadis larangan menyambung rambut ini. Karena itu mereka masih melakukan hal itu sampai sekarang. Jadi menurut saya hadis ini sangatlah penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita, terutama pelanggan atau orang-orang yang bekerja di salon seperti itu, karena bukan hanya orang yang disambung rambutnya yang akan mendapatkan dosa, tetapi orang yang menyambungkan rambut orang tersebut juga akan mendapatkan dosa sama seperti orang yang rambutnya disambung itu. Begitu menurut saya. Mungkin hanya ini jawaban saya dari soal final nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.